Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa haratul muazzam wal mukarram guru agung pemirsa abanam Sayyidi Syamah sahibul wafat Tajuh Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Guru Agung Paharsa Abah Anom. Dan kemarin kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat zikir ya Bapak Ibu, syarat-syarat zikir jahar. Wa syara'ituhu, dan syarat-syaratnya itu adalah ayyakuna dzakir, hendaknya seorang perzikir ala wudhu'in tamin. Nah, ini syarat pertama, yaitu dalam keadaan wudhu yang sempurna, baik wudhu zahir maupun wudhu batin. Kemudian yang kedua, wa an yadhkura bil dharbin syadid. Syarat kedua, hendaknya dia berzikir, yaitu zikir jahar bil dharbin syadid, dengan pukulan yang dahsyat, yakni zikirnya itu ya yang serius, yang fokus, yang khusyuk ya. Lalu yang ketiga, wasautin qawi. Zikir jaharnya itu harus dengan suara yang kuat, suara yang powerful. Artinya ya harus melibatkan rasa, harus melibatkan kekhusyuan di dalam zikir kita itu. Karena tidak akan mungkin sautun qawi, suara yang powerful itu terbangkitkan bila kita zikirnya tidak serius, tidak khusyuk ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah 3 syarat zikir jahar yang sebelumnya kita sudah bahas ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setelah kita berzikir dengan syarat-syarat ini, hatta tahsula, sehingga diperoleh anwaru zikri, cahaya-cahaya zikir. Nah, cahaya itu merupakan simbol segala kebaikan spiritual ya Bapak Ibu. Di mana fi bawatinidz dzakirin, yaitu di dalam batin orang yang berzikir. Nah, ini keberkahan pertama dari kita mendalamkan zikir. Jadi dengan zikir itu batin menjadi terterangkan, tercerahkan, tercahayakan. Sehingga dengan cahaya itu otomatis batin menjadi tenang, menjadi tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati atau batin kita menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bila kita merasa hidup ini kok sulit ya, hidup ini kok banyak masalah, kok takdirku itu seperti hidupku itu menderita. Kita didera banyak masalah demi masalah di dalam kehidupan ini. Tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah dengan pasangan, masalah dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, masalah di pekerjaan, masalah jodoh, masalah kemesraan, masalah di dalam ibadah, masalah di dalam pendidikan, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Masalah di atas masalah, masalah berlapis masalah, serba salah, serba susah, sehingga kita menjadi stres dan depresi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kan pertanda bahwa batin kita itu tidak tenang ya Bapak Ibu. Dekat dengan resah dan gelisah batin itu. Batin tidak tenang, ini tanda batin kita itu gelap ya. Ya seperti kita di malam hari misalnya, tiba-tiba lampu PLN mati, kan semua jadi gelap gulita, bingung, melangkah ke depan salah, ke belakang salah, jalan seperti buntu. Ya namanya gelap ya, susah melangkah, bingung. Nah seperti itulah kondisi batin kalau batin itu gelap Bapak Ibu. Batin yang belum ada cahayanya, semuanya seperti buntu. Kan kita dikendalikan oleh batin. Batin gelap semua gelap, batin susah semua susah. Karena itu ketika batin gelap, tidak ada cahayanya, ya semuanya seperti buntu. Kerja ini salah, kerja itu salah. Bingung mau kerja apa, serba salah, serba susah. Bahkan ngomong aja bisa salah loh Bapak Ibu. Ngomong ini salah, ngomong itu salah. Padahal kelihatannya yang kita omongkan itu benar. Kenapa menjadi salah, menjadi serba salah? Karena batin itu gelap. Dan sekali lagi kita harus perhatikan, kita dikendalikan oleh batin. Batin gelap, batin yang serba salah akan melahirkan gelap dan serba salah juga di dalam kehidupan ini. Ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita otomatis gelap juga. Jadi serba negatif maksudnya.
Dan apabila kita tidak benahi kegelapan batin ini, ya kita akan mendapatkan penderitaan di atas penderitaan, kegelisahan di atas kegelisahan. Hidup menjadi tidak pernah bahagia karenanya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, bila kita mendapatkan banyak masalah di dalam kehidupan ini sebagai akibat gelapnya batin kita, ya kita hajar kegelapan batin itu dengan zikir. Ada masalah pekerjaan, kita perbanyak zikir kepada Allah. Cekcok melulu dengan pasangan, jangan banyak pikiran, kita hajar masalah ini dengan zikir kepada Allah. Susah jodoh, bermasalah dengan perjodohan, sudah menikah cerai lagi misalnya ya. Nah, ini kan berarti ada aura negatif yang merusak perjodohan di dalam batin kita. Ya sudah, jangan banyak pikiran, jangan banyak pertimbangan, kata beliau itu ya. Kita perbanyak zikir jaharnya sehingga cahaya zikir masuk ke dalam batin kita. Batin menjadi tercahayakan, kekuatan spiritual terbangkitkan, kotoran susah jodoh itu pun akan terbakar selamanya dari ruang batin. Masalah jodoh pun tuntas terselesaikan. Nah, jadi kalau susah jodoh banyak yang zikir jaharnya ya Bapak Ibu sekalian. Atau sudah berjodoh cekcok melulu misalnya, hajar dengan zikir jahar. Demikian juga susah ekonomi, masalah dengan keuangan, ini pun kita bisa beli dengan berbanyak zikir kepada Allah. Jadi dulu waktu saya kuliah di IAILM Suryalaya ya, di Latifah Mubarakiyah sekitar tahun 2003. Nah, itu kita akrab. Para mahasiswa itu akrab dengan Pak Nasution, kita dulu memanggilnya ya. Beliau ini adalah seorang wakil talqin pengersah Abah Anom. Jadi kita suka curhat kepada beliau itu. Nah, beliau itu seringkali bilang kalau kita itu mengadukan masalah beli dengan zikir jahar. Ini populer di kalangan kita mahasiswa. Artinya apa? Masalah apapun di dalam kehidupan kita bisa beli dengan zikir jahar. Kita bisa menyelesaikannya dengan zikir jahar. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kita bisa beli masalah itu dengan zikir jahar. Ya termasuk masalah penyakit medis di sini ya Bapak Ibu, yang kanker, yang jantung, penggumpalan darah, usus buntu, macam-macam penyakit medis lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini pun bisa dibeli dengan zikir jahar. Zikir kepada Allah pada kalimat La ilaha illallah. Kan sudah banyak buktinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan ragu-ragu. Bila kita merasa ada banyak masalah secara spiritual, itu semua disebabkan oleh gelapnya batin kita. Dan kegelapan batin ini menjadikan daya dan kekuatan spiritual kita itu menjadi sangat lemah. Maka kemudian kita hajar dengan zikir jahar. Kita beli masalah-masalah di dalam kehidupan kita itu dengan zikir jahar. Maka ketika cahaya zikir itu masuk ke dalam ruang batin kita yang gelap, sehingga batin itu tercahayakan, terterangkan oleh cahaya zikir itu, maka batin pun kemudian menjadi sangat tenang karenanya. Batin menjadi tumak nina, batin menjadi khusyuk, kekuatan spiritual terpendam otomatis menjadi terbangkitkan. Maka semua masalah itu tadi akan bisa diselesaikan, dituntaskan karenanya dengan sangat menakjubkan. Karena memang yang namanya keajaiban, keberuntungan itu hanya ada di tataran spiritual ya Bapak Ibu. Maka bila kita ingin keajaiban, keberuntungan di dalam kehidupan ini, tidak ada cara lain kecuali kita harus menguatkan spiritual yang sudah ada di dalam diri kita. Kita harus membangkitkan kekuatan spiritual terpendam yang sudah ada di dalam hati kita. Ya, kita kuatkan zikir jahar, kita masukkan cahaya zikir jahar itu di dalam batin kita sehingga batin tercahayakan. Maka otomatis ketenangan batin kita peroleh, kekuatan spiritual terbangkitkan. Maka secara ajaib masalah-masalah apapun di dalam kehidupan kita akan bisa diselesaikan dan dituntaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita Ikhwan TKN Suryalaya pada khususnya, tidak perlu lagi kita mengeluh, oh saya susah, saya itu menderita, saya itu banyak masalah. Tidak perlu lagi mengatakan kalimat-kalimat pesimis seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah diberikan alatnya, diberikan tarekatnya untuk membangkitkan kekuatan spiritual terpendam di dalam diri kita, yaitu dengan zikir kepada Allah.
Dengan zikir itu hatta tahsula anwaru dzikri fi bawatinidz dzakirin. Sehingga dengan mendawamkan zikir jahar pada khususnya terbitlah cahaya zikir itu di dalam batin kita. Batin menjadi tenang, kekuatan spiritual terbangkitkan, maka hidup ini menjadi bebas dari masalah-masalah dan kita pun otomatis bebas dari stres dan depresi. Kita pun bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan kebahagiaan yang bersifat spiritual. Nah, ini berkah yang pertama. Insya Allah di video berikutnya kita akan bicarakan berkah yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam wal mukarram guru agung Parsabanon Sidi Syamul Sahibul Wafat Ja'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.